Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang-abangku semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di channel trader pemula, channelnya untuk para pemula dalam dunia trading. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya agar saya semangat terus dalam membuat konten edukasi seputar dunia trading. Khususnya kita akan menganalisa sebuah candlestick berdasarkan kekuatannya ya. Perhatikan abangku, di sini tren sedang mengalami sebuah kenaikan ya. Oke. Seperti biasa kita akan menganalisa per satu periode ya. Perhatikan di sini abangku, si buyer di sini sudah menginginkan untuk terjadinya sebuah penurunan ya. Jadi si buyer di sini sudah menginginkan adanya sebuah penurunan, dan ketika kita melihat terbentuk candle kedua di sini, buyer justru tidak mendukung akan terjadinya sebuah penurunan, dan kita berharap di candle yang sedang berjalan atau candle ketiga ini dia mengkonfirmasi sebuah penurunan. Kita berharap dia membentuk candle doji ya, seperti ini ya. Kita berharap apakah candle ini nurut atau tidak. Oke, kita bisa entry sell ya. Oke, dia langsung ke atas ya. Di sini kita mendapatkan konfirmasi sebuah penurunan, di mana seller di sini membentuk sebuah kekuatan. Nah, kita akan entry sell lagi ya, dia bertahan di atas. Ingat ya, kalau kita mau entry sell kemudian dia ke atas, bertahan di atas, kita nggak usah ragu untuk entry sell di atas. Kenapa? Karena di sini kita meyakini akan adanya pembentukan sumbu ya, atau shadow ya. Jadi ketika dia ke atas, kita akan kita yakin ya, ketika dia ke atas ya, di sini nanti akan ada pembentukan sumbu ya. Nah, seperti yang kita harapkan, di sini dia sudah ada pembentukan sumbu atas ya. Berarti di sini potensi untuk turun sangat besar ya. Kenapa? Karena di sini buyer sudah mulai berkurang secara kekuatan ya. Kalau buyer sudah berkurang secara kekuatan, nanti akan muncul seller. Nah, di sini ya sudah muncul seller. Sellernya mencoba untuk membuat body yang besar. Ya, kita akan lihat hasilnya abangku. Di sini padahal tren sedang naik. Ya. Ini 100% ya, tren sedang naik. Nah, bisa kalian lihat ya. Tapi di sini juga ada percobaan ya, untuk terjadinya sebuah penurunan, tapi gagal ya. Si sellernya ini malah melemah, dan kemudian di sini mencoba naik kembali, dan di sini juga kita mengetahui dan meyakini bahwa buyer juga di sini melemah kembali ya, sehingga kita ambil keputusan untuk entry sell ya. Kita akan lihat abangku. Ini saya membuat video per satu periode kembali karena ada beberapa ya di subscriber di channel YouTube yang meminta satu periode. Ada juga yang CTC ya. Nanti kalau saya bikin periode nih, ada yang request untuk membuat video CTC. Nanti kalau saya buat CTC ada yang request satu periode. Nah, jadi masing-masing ada kenyamanan ya. Ada yang nyaman di CTC, ada yang nyaman di satu periode. Seperti itu ya.
Oke, kita akan melanjutkan sebuah analisa kembali ya, abang-abangku. Di sini perhatikan, kita sudah mendapatkan perintah secara kekuatan pun seller meminta untuk terjadinya sebuah penurunan kembali. Nah, kita akan melihat secara kekuatan candle yang bergerak ini. Ya, ini merupakan candle kedua yang harus kita analisa secara kekuatannya, apakah dia mendukung atau tidak gitu ya. Perhatikan ya, ini tren sedang naik ya, jadi kita jangan lupakan bahwa trennya sedang naik. Oke, ini cukup besar sekali sellernya. Oke, jika dilihat daripada kekuatan seller, di sini seller justru malah tidak mendukung akan terjadinya sebuah penurunan ya. Jadi di sini si seller ini cenderung secara kekuatan malah melemah ya. Nah, tapi kita akan menunggu penentuan daripada C3 atau candle ketiga. Di sini dia sedang berproses ya, terbentuk. Apakah dia membentuk candle bullish atau bearish, dan kita wajib perhatikan secara kekuatannya. Buyernya mengkonfirmasi sebuah penurunan, kita sell ya. Kalau kita mendapatkan konfirmasi penurunan, kita tunggu dia ke atas, bisa tambahkan di sini ya. Jadi kalau kita mau entry sell ketika dia ke atas, jangan sia-siakan momentum ini ya. Jadi nanti ini akan turun kembali hingga melewati ini ya, nanti akan ke sini ya, seperti yang atas tadi ya. Ini konsepnya sama, kita lihat ya bangku ya. Ini tren sedang naik, kita entry sell 2 kali untuk melawan arus ya. Kita lihat ya bangku. Nggak bakalan lama ya. Nah, nanti ini kalau membentuk candle merah, otomatis dia membentuk sebuah resisten baru. Kita bisa tambahkan entry sell untuk 1 menitnya ya. Kalau dia membentuk resisten ya, misalkan ini membentuk merah nih. Nah, ini perhatikan resistennya kuat atau tidak gitu ya. Kalau kuat, kita bisa tambahkan entry sell-nya. Kalau dirasa resisten ini lemah, kita nggak perlu ya. Ya, ketika misalkan nih mengkhawatirkan bang resistennya ya, misalkan, atau nih tiba-tiba candle merahnya membesar ke bawah, berarti kita nggak perlu nambahin ya. Kalau dia masih wajar dan bisa dijadikan sebuah resisten kuat, kita bisa tambahkan sell. Nah, kayak gini kan sedikit kurang wajar ya, sedikit kurang wajar, tapi tetap ini termasuk kategori sebuah resisten kuat ya. Ini sellernya ini memiliki daya kekuatan mungkin skala apa ya, cukup besar ya gitu ya. Tapi kalau untuk kita entry sell ya, ini untuk entry sell ini riskan ya, sangat potensinya ini sangat tipis untuk pembentukan candle merahnya ya. Untuk pembentukan candle merah ini tipis sekali harapannya ya. Nah, jadi cukup yang atas saja sudah cukup untuk kita entry ya. Tapi kalau merahnya normal ya, bentuknya normal, mungkin seginilah ya, segini ya, kita bisa entry sell lagi. Tapi kalau sudah begini jangan ya. Seperti itu ya bangku ya.
Oke, jadi sampelnya atau tutorialnya nih nggak perlu banyak ya. Kadang ada yang bang 3, 4, ada juga bang 2, jangan lama-lama biar gak jenuh. Nanti yang penting sering-sering lah buatnya. Oke ya, jadi cukup 2 open posisi saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dalam penyampaian. Selamat siang menjelang sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari trader pemula.